Ya, pemirsa, kita simak kembali situasi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang saat ini sudah bersama dengan ibu dari Peggy Setiawan. Ya, Faisal, bagaimana situasi di sana jelang sidang pra peradilan Peggy Setiawan? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Saat ini kita akan mencoba berbincang dengan ibu dari Peggy Setiawan yang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Ibu Kartini, selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini kan putusan yang akan dibacakan oleh hakim Bu. Mungkin boleh Bu dijelaskan untuk harapan dari putusan pagi ini Bu yang akan dibacakan. Harapannya semoga hari ini Peggy bisa dibawa pulang oleh keluarga kami. Bu, mungkin dari Ibu sendiri, dari Ibu pribadi, seberapa yakin sih Bu hakim akan membebaskan Peggy ya? Ya saya paling insya Allah hakim bisa menilai dan bisa membebaskan Peggy. Oke, baik Bu Kartini, mungkin kita boleh tahu gak Ibu terakhir kapan ketemu Peggy Bu dan mungkin kapan Bu? Saya waktu ketemu Peggy waktu Kamis saya besuk Peggy. Nah, pada saat itu apa nih Bu yang diperbicarakan Bu oleh Peggy dan apa Bu yang disampaikan oleh Peggy Bu pada saat Ibu ke sana? Peggy hanya minta doa supaya Peggy segera bebas. Peggy juga berpesan kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih juga kepada PH-PH-nya Peggy. Peggy ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan atas bantuannya. Peggy juga minta terus didoakan supaya Peggy cepat pulang dan cepat bebas dari penjara. Pada saat bertemu ada pesan gak sih Bu yang Ibu sampaikan ke Peggy atau nasihat apa Bu yang selama ini Ibu sampaikan ke Peggy Bu saat menjenguk itu Bu? Saya hanya bisa menguatkan dan untuk selalu berdoa untuk kebebasan Peggy sendiri itu aja. Saya berpesan kepada Peggy supaya jangan lupa jangan tinggal sholat dan berdoa itu aja. Baik Bu, mohon maaf sekali apabila nanti keputusan ini tidak sesuai dengan harapan ya Bu ya dan juga ditolak. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Bu nanti Bu? Apakah akan tetap berlanjut mengawal Peggy Bu? Kami siap apapun keputusannya. Tim kuasa hukum Peggy akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Peggy. Mungkin dari adik-adiknya Luciana dan juga Amel ada yang ingin disampaikan terkait harapannya ini adik-adik? Harapan kami semoga Peggy hari ini bisa kembali bersama keluarganya dan bisa dibawa pulang karena Peggy tidak bersalah, dan semoga untuk hakim tolong putuskan hari ini dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, dan bisa mengeluarkan Peggy karena Peggy bukan pelaku. Mungkin dari Luciana apa yang menjadi harapan dan juga keyakinan apa kalau Peggy ini bukan pelakunya, Luciana? Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga, dia sangat sayang kepada kami semua. Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu karena dia sama adik-adiknya pun tidak berani. Jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya. Dia sangat melindungi adik-adiknya. Jadi tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Terima kasih ya Ibu Kartini, Luciana dan Amel atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan ini bisa terjadi ya. Ya, Reza dan juga pemirsa, tadi perbincangan sedikit dari kami bersama dengan ibu dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini, dan juga kedua adik dari Peggy Setiawan, yakni Luciana dan juga Amel. Memang keluarga dari Peggy Setiawan ini masih meyakini betul bahwa Peggy Setiawan bukanlah tersangka atau pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Keluarga juga masih berharap bahwa nantinya Peggy Setiawan akan dibebaskan dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini tidak sah dan juga tidak sesuai dengan prosedur. Nah, tadi sempat dijelaskan juga dari Ibu Kartini bagaimana ia bertemu terakhir dengan Peggy, yakni pada Kamis kemarin menjenguk Peggy Setiawan di rumah tahanan Polda Jawa Barat, dan ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Peggy Setiawan pada saat Ibu Kartini ini menjenguknya, di mana Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat, khususnya netizen yang memang hingga saat ini
masih mengawal kasus atau kasus Peggy Setiawan begitu, dan memang ada sejumlah kejanggalan yang hingga saat ini dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana memang dalam kasus ini diyakini oleh kubu Peggy Setiawan bahwa pihak kepolisian salah tangkap dalam memburu pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula kurang lebih nanti pukul 9 pagi Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan membacakan putusannya terkait gugatan pra peradilan Peggy Setiawan ini akan diterima atau tidak. Dan memang pada intinya atau pada poinnya, gugatan pra peradilan ini adalah membahas terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini sudah sesuai prosedur atau belum. Nah, untuk hal ini memang sejumlah pihak atau dalam kedua pihak, baik itu pemohon dan juga termohon, sudah membuktikan dalam agenda-agenda sebelumnya. Yang menjadi penekanan dari Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah Polda Jawa Barat meyakini bahwa pihaknya telah memiliki 3 alat bukti. Di antaranya adalah yang pertama, keterangan saksi. Polda Jawa Barat mengantongi sejumlah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron dan juga merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kemudian alat bukti yang kedua adalah keterangan ahli, di mana pihak kepolisian mengantongi keterangan ahli dari psikologi yang sempat mencari atau memeriksa Peggy Setiawan ini, bahwa pada saat itu memang Peggy Setiawan didiagnosa memiliki perilaku berbohong dan juga menyimpang sekaligus manipulatif. Nah, itu menurut keterangan dari ahli psikologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam agenda jawaban beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada pekan lalu. Sementara untuk alat bukti yang ketiga adalah sejumlah dokumen dan juga surat-surat yang sudah dikantongi oleh pihak Polda Jawa Barat. Di mana dalam hal ini atau alat bukti yang ketiga, pihak dari kepolisian Polda Jawa Barat sudah mengantongi sejumlah alat bukti dokumen surat seperti misalnya ijazah pribadi milik Peggy, kemudian juga STNK, dan juga sejumlah dokumen-dokumen lainnya. Nah, ini untuk poin yang ketiga memang yang hingga saat ini masih terus dipermasalahkan oleh pihak atau kubu dari Peggy Setiawan. Karena akan dipertanyakan bahwa apa relevansinya STNK dan juga ijazah ini, apa relevansinya, apa yang bisa membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron dan juga merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan memang ini juga yang dinilai atau yang diyakini oleh pihak oleh pihak Peggy Setiawan, maksud kami, bahwa Polda Jawa Barat tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menghadirkan saksi fakta ke sidang pra peradilan pada agenda pembuktian pekan lalu. Dikarenakan memang pada agenda pembuktian ini pihak dari Polda Jawa Barat hanya menghadirkan 1 ahli pidana saja dan tidak menghadirkan seorang pun saksi ahli fakta. Nah, ini yang memang terus menjadi pertanyaan Reza dan juga pemirsa oleh pihak dari Peggy Setiawan hingga saat ini. Dan juga itu yang membuat pihak dari Peggy Setiawan meyakini betul bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan bahwa gugatan pra peradilan Peggy Setiawan hari ini akan diterima. Kita nantikan, Reza, pukul 9 pagi nanti putusan apa yang akan dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Reza. Ya, baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.